Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sekalian, nikmat hidayah dan taufik. Semoga dengan nikmat ini kita bisa beristiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan iman dan keislaman kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat akhir hayat kita berada dalam iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan din. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masing-masing definisi. Ma huwal Islam, wa ma huwal iman, dan wa ma huwal ihsan. Baik dalam definisi secara lughatan, bahasa, maupun definisi secara istilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mana dalilnya bahwa ad-din, din memiliki maratib, tingkatan-tingkatan. Disebutkan di sini wa dinul Islam yajma'u hadhil musammayatis salasi al-islamu wal iman wal ihsan. Dinul Islam, agama Islam, mencakup 3 nama. Jadi dinul Islam mencakup 3 nama. Yang pertama adalah al-Islam tingkatannya, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih, yang hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena hadis ini menjelaskan tentang saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat.
radhiyallahu anhum, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memiliki baju yang sangat putih, laki-laki yang rapi kalau bahasa kita, yang saat itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Mendekati Rasulullah, kemudian dua lututnya disandarkan kepada lutut Rasulullah SAW, artinya sangat dekat, langsung di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kemudian wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla wahidin minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang masing-masing definisinya. Yang disebut Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tahujja wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam. Kemudian iman baru antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kemudian tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi masing-masing definisi yang disebutkan mahwal Islam, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Anda bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Kemudian kalian atau Anda mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, saum di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji. Kalau kita lihat di sini, Islam itu berarti bahwa amalan zahir kelihatan. Amalan apa? Zahir kelihatan, salat, zakat, lalu apa? Puasa, saum, begitu juga apa? Haji, itu amalan zahir. Kemudian mahwal iman. Apa itu iman? Antu'mina billahi. Anda beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kepada takdir baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 6. Kalau Islam itu berapa? 5. Yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman, ya. Kemudian wal ihsan, ma wal ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Tapi ketika Anda tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Fa innahu yaraka. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya melihat kita. Jamaah sekalian, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hal-hal yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, termasuk mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Dan hadis ini begitu panjang. Kemudian setelah Jibril pergi, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadri manhu? Apakah kalian tahu siapa dia yang datang tadi? Maka kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, jadi di sini merupakan adab ketika ditanya sesuatu yang kita tidak tahu. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang apa? Wallahu alam. Ya. Sekarang apa? Allah. Itu adalah adab ketika kita tidak mengetahui apa yang kita jawab untuk pertanyaan. Jadi jangan sampai pertanyaannya itu kita jawab dengan memaksa, walaupun nggak tahu. Yang penting apa? Jawab. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyesatkan orang. Apalagi yang berkenaan dengan masalah iman, masalah Islam, masalah tentang apa? Syariah dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah wallahu a'lam. Dan itu apa? Adab di dalam menyampaikan kepada orang. Maka kata Rasulullah SAW, hada Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian tentang dinakum, tentang agama kalian. Jadi Jibril mengajarkan tentang din, agama kalian. Maka faja'alat dinu huwal islamu wal imanu wal ihsan. Jadi dari hadis ini yang disebutkan apa? Hadza Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril yang datang kepada kalian, yu'allimukum, yang mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Maka dari sini faja'alad din huwal islamu wal imanu wal ihsan. Maka jadilah din itu Islam, iman, dan ihsan. Jadi 3 tingkatan. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah sekarang apa relevansinya ma bainal islami wal imani wal ihsan? Apa relevansinya hubungan antara Islam, iman, dan ihsan? Jamaah sekalian, al-islamu wal imanu idza dzukira ahaduhuma mufradan dakhala fihi al-akhar. Fala farqa bainahuma hina idzin. Jadi ketika disebut Islam saja atau iman saja, jadi masing-masing disebut apa? Cuman Islam saja disebut sendiri atau iman saja, maka yang dimaksud dengan Islam itu ya iman, dan yang disebut dengan iman itu ya Islam ketika disebut satu. Seperti apa? Seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa antum muslimun apa? Dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Dalam keadaan mukmin. Jadi ketika disebut muslim, ay mukmin. Ketika disebut mukmin, ay muslim. Gitu. Jadi apa? Muslim itu ya mukmin, mukmin itu ya muslim. Atau ketika disebut cuman Islam ya iman, atau disebut iman juga apa? Islam. Gitu. Seperti tentang ayat yang berkenaan dengan sholat. Pertama sekali di mana para sahabat Rasulullah SAW, mereka sholat menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pindahkan kiblatnya ke Baitullah Ka'bah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka sholat ke Baitul Maqdis, lalu mereka meninggal dan tidak pernah sholat menghadap apa? Baitullah Ka'bah. Apakah sholat mereka diterima? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Di dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidak ada Allah menyia-nyiakan iman kamu. Padahal yang maksud apa? Bagaimana mereka yang sholat tidak pernah menghadap ke Ka'bah Baitullah? Kenapa? Karena mereka meninggal duluan. Tapi Allah SWT jawab di dalam ayat Al-Quran ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kamu. Maksudnya apa?
Islam kamu. Maksudnya apa? Salat kamu. Gitu. Jadi Allah SWT apa? Tidak menyanyiakan salat. Ya. Yang dimaksud iman ya Islam. Yang dimaksud dengan Islam apa? Iman. Dan dalam Islam itu apa? Ada salat. Gitu. Jadi apa? Masing-masing memiliki definisi ketika disebut satu doang. Apakah disebut Islam, maka maksudnya adalah iman. Atau disebut iman, maksudnya apa? Adalah Islam. Itu kalau kita lihat apa? Di dalam beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian apabila disebut semuanya, ya, satu-satu disebut, masing-masing disebut, maka kata para ulama, yakhtalifu anil akhar. Jadi masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Ketika disebut satu, Islam itu ya amalan zahir, iman itu apa? Amalan batin. Sebagaimana hadis Jibril ya, yang datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari situ Islam itu adalah a'malul jawarih. Jadi Islam itu adalah amalan anggota, ya, yaitu a'malul zahir seperti sholat, zakat. Sedangkan iman itu adalah apa? A'malul qalbi, amalan hati. Seperti kita berniat, ya, membenarkan tentang apa? Keimanan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita apa? Bernazar, kita apa? Kita niatkan dalam apa? Hati kita. Maka itu apa? Amalan qalbi, amalan hati. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ihsan? Ya. Disebutkan di sini fa innal ihsan a'ammu minal iman min jihati nafsihi. Jadi ihsan itu lebih umum daripada iman. Kenapa? Orang tidak akan bisa mencapai derajat ihsan kalau dia belum melalui Islam dan iman. Jadi untuk bisa mencapai derajat ihsan itu dia harus melalui apa? Islam dan iman dulu. Dan orang tidak bisa mencapai iman harus dimulai dari Islam. Makanya Islam itu kan ketika disebutkan antashhada alla ilaha illallah, bersaksi dulu kepada Allah SWT. Gitu. Menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Islam dalam rukun yang pertama. Kemudian masuk kepada rukun iman. Ketika sudah menyaksikan antu minabillahi, maka beriman kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikat. Ya, jadi di sini. Jadi ihsan itu lebih umum. Artinya dia tidak akan bisa mencapai ihsan kecuali dia harus melalui Islam dan iman. Inilah apa? Hubungannya antara Islam, iman, dan ihsan. Ini kita apa? Pembahasan. Lalu kita masuk kepada makna tauhid al-asma was sifat. Kita lanjutkan saja. Makna tauhid al-asma was sifat. Ya. Setelah kita berbicara makna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana hendaknya seseorang meyakini bahwa alam jagat raya ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas di mana kita ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Nah, ketika kalimat Rabbil alamin ini menjelaskan tentang tauhid rububiyah di mana yang menciptakan ini alam, yang mengatur ini alam, yang menentukan segala kejadian yang ada di alam itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Kemudian masuk meningkat kepada tauhid uluhiyah. Di mana hendaknya setiap orang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah. Bisa dipahami, bisa dibedakan ya. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid di mana seseorang hendaknya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bernadar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jangan ketukar. Nah, yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa itu? Ya. Huwa al-iman bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil Qur'anil 'azim. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat, mengesahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu mengimani dengan semua nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, hendaknya kita apa? Mengimaninya. Wasifatihi, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa? Kita mengimaninya. Wallahur rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asma wa sifat. Ya. Ketika Allah Sami, Allah Maha mendengar, berarti sifat Allah as-sama, mendengar. Ketika Allah Subhanahu wa taala al-Basir, Maha melihat, berarti sifat Allah al-basar, melihat. Jadi antara nama dan sifat tidak bisa apa? Dipisahkan. Sebagaimana yang datang dari Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT menyebutkan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Begitu juga wasunnatil Mustafa. Begitu juga hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, di mana Rasulullah menjelaskan, ya. Tapi nama dan sifat Allah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ketika seseorang mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'wil, enggak pakai ditakwil-takwil. Apa itu takwil? Sarful lafaz, memalingkan makna. Jadi memalingkan lafaz ila maknan akhar, ke makna yang lain. Seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian dipalingkan kata-kata yadun, ditakwilkan dengan kekuasaan qudratullah. Ya. Jadi yadullahi fawqa aydihim, qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu namanya takwil, memalingkan lafaz ke makna yang lain. Ya. Kenapa? Karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Pokoknya apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, itulah yang dipahami. Min ghairi takwil, enggak pakai ditakwil. Wala ta'til, juga tidak dinafikan. Allah SWT sudah menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya, lalu dinafikan. Dia enggak apa? Enggak. Kenapa? Karena ini sama dengan manusia. Enggak. Pokoknya apa yang Allah SWT jelaskan, ya udah. Dia apa? Diimani. Tapi min ghairi takyif. Enggak pakai bertanya tentang bagaimana ya, gitu. Wala tamtsil, juga tidak menyerupai. Tidak menyerupai sifat Allah, nama Allah dengan manusia, makhluk. Ya. Artinya apa? Ketika Allah SWT menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, ya udah. Alladzi yaliku bi sifatihi, yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaliku bi dzatihi wa sifatihi, jadi yang sesuai dengan zat Allah. Yang tidak boleh apa? Kita takwil, kita ta'til. Ta'til itu apa? Menafikan, ya. Atau kita pertanyakan, kali begini. Atau seperti Allah, wa huwas samiul basir. Allah Sami, Maha mendengar.
Lalu kita mendengar gak? Kita mendengar. Tapi kita jangan memahami kalau gitu Allah sama dengan kita. Allah mendengar, kita mendengar. Kenapa? Karena itu namanya tamtsil, menyerupai pendengaran Allah SWT dengan pendengaran kita. Lalu bagaimana dong? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidaklah Allah seperti apapun juga. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Jadi ini menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sami, maha mendengar, kita juga mendengar, tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama pendengaran Allah SWT dengan pendengaran kita. Disebut juga yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak sama. Kenapa? Sehingga tidak perlu apa? Kita pertanyakan lagi. Apalagi kita hilangkan. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Wala tamsilin, apalagi menyerupai. Nggak boleh. Kalau menyerupai namanya tajassum. Menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia. Itu nggak boleh. Namanya apa? Tajassum. Nah, disebutkan di sini fi hadhil ayah, di dalam ayat ini nafallahu subhanahu wa ta'ala ayyumathilahu syai'un. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifatnya sama dengan makhluknya, menafikan. Artinya laisa kamitslihi syai'un, tidaklah kamitslihi. Sepertinya kalau kita lihat bahasa Arab, kaitannya seperti, misli juga seperti. Sampai 2 kali Allah SWT menyebutkan kamitsli. Seperti kalau kita sebutkan laisa mithlu syai'in, boleh. Atau laisa kasyai'in. Tapi di sini sampai 2 kali. Laisa kamitslihi. Tidaklah Allah seperti apapun juga. Syai' itu apa saja? Syai' itu apa? Kalau bahasa Arab itu apa? Nakirah, apa saja. Makanya nggak pakai alif lam dia. Ya. Jadi Allah tidak seperti apa saja. Kenapa? Wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah sami yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Berarti pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, laisa kamitslihi syai'un. Yang wajib kita imani hanya Allah bersifat sama, as-sami. Allah bersifat basir, al-basar. Kemudian jamaah sekalian, wa asbata annahu sami'un basir. Dan Allah di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan bahwa Dia as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Fayusamma wa yusafa bima summiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau fayusammi, Allah menamai, wa yusif, dan Allah mensifati dengan apa yang Dia namai. Jadi yang menamai dirinya itu di dalam Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mensifati dirinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk mensifati Allah kecuali Allah sudah jelaskan sifatnya. Kali begini, gak boleh. Pokoknya apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, udah itu, tidak kita perjelas lagi. Kemudian begitu juga Rasulullah juga begitu, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang nama-nama Allah. Menamai nama-nama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu betul tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Sehingga wala yatajawazul kitaba was sunnah. Jangan kita melampaui batas Al-Qur'an dan sunnah di dalam memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jangan keluar dari Al-Qur'an dan sunnah. Jangan keluar dari apa? Kenapa? Li'annahu la ahad. Karena sesungguhnya tidak ada seorang yang mengetahui, lebih mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Kan yang tahu tentang diri Allah siapa?
Allah SWT itu sendiri. Sehingga kita nggak tahu gimana Allah. Makanya Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran. Dan ketika Allah SWT sudah jelaskan tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang nama-namanya, nggak boleh kita melampaui batas di dalam menjelaskan itu. Kecuali memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Jadi barang siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah dan dia berbohong. Jadi di sini disebutkan faman jahada asma Allahi wa sifatihi aw sammallaha wa wasafahu bi ghairi ma summiya wa wusifa bihi nafsu aw sammahu wa wasafahu bihi rasuluhu aw syabiha asma Allahi aw syabbaha asma Allahi wa sifatihi bi asma'in wa sifati khalqihi aw awwalaha an makna as-sahih faqad qala 'ala Allahi bila ilmin. Ini kata apa? Syekh Shalih Fauzan mengatakan barang siapa yang mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya diingkari. Allah enggak ada namanya, enggak ada sifatnya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah tidak percaya pada apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dalam Al-Qur'an dan mensifati dirinya selain apa yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia menamakan Allah dan sifatnya atau menyerupai nama-nama Allah dan sifatnya, menyerupai nama-nama Allah dan sifatnya, atau dia mentakwilkan makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak benar, faqad qala 'ala Allahi bila ilmin. Sungguh dia telah mengucapkan sesuatu tentang Allah bila ilmin, enggak pakai ilmu. Jadi artinya tentang masalah Allah SWT itu tidak ada istihad-istihad. Tidak bisa kita berinovasi-inovasi. Tentang sifat dan nama Allah SWT tidak bisa kita berasumsi-asumsi gitu. Harus ada dalil. Baik Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SWT menyebutkan faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah orang yang paling zalim dari mereka yang mengada-ngada atas nama Allah? Kadziba, dia berbohong. Jadi orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengada-ngada bahwa inilah Allah SWT, inilah sifat Allah SWT, inilah nama-nama Allah SWT. Dan dia kadziba, berbohong. Itu orang yang apa? Paling zalim. Nah, manhajus salaf, bagaimana manhaj para ulama-ulama salaf ketika mereka menghadapi tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ketika mereka memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, disebutkan wahum ahlul qurun al-mufaddalah minas sahabah wat tabi'in wat tabi'ihim. Yang dimaksud dengan ulama salaf adalah mereka yang hidup pada masa yang utama, yaitu 3 generasi setelah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW mengatakan, khairu qarni, summalladhi yalunahum, summalladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah. Dan di situ masa sahabat juga. Kenapa? Karena masa Rasulullah SAW hidup, di situ juga hidup apa? Para sahabat. Summalladhina yalunahum. Kemudian masa setelah sahabat. Siapa itu? Masa tabi'in. Summalladhina yalunahum. Kemudian masa setelah tabi'in. Siapa? Masa atba'ut tabi'in. Itu adalah yang dikenal dengan al-qurunul mufaddalah, masa yang utama. Masa apa? Yang utama. Mereka memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, huwal imanu biha. Mereka mengimaninya. Wa isbatuha, dan mereka juga menetapkannya kama ja'at min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Jadi mereka mengimaninya, menetapkannya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'til, tanpa
min ghairi tahrif, enggak pakai dirubah-rubah. Ya, enggak pakai dirubah-rubah. Pokoknya ketika Allah SWT as-sami, ya as-sami gitu. Wala ta'til, atau menafikan, dihapus. Ya. Wa min ghairi takyib, enggak pakai ditanya lagi, begini kali. Ya, itu apa? Bagaimana dan bagaimana? Artinya apa? Pertanyaan, bagaimana Allah begini? Bagaimana Allah begini? Enggak ditanyakan seperti itu. Wala tamsil, juga tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia. Kenapa? Li'anna dzalika dakhilun fil imani billahi azza wa jalla. Karena ketika kita mengimani tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam apa? Hadisnya, itu termasuk bagian dari beriman kepada Allah azza wa jalla. Jadi beriman kepada Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah Isya. Mudah-mudahan paling tidak kita meluruskan bagaimana tentang mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi sebetulnya manhaj ulama-ulama salaf ketika mengimani tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sangat sederhana. Enggak kalau bahasa kita enggak pelik gitu. Pokoknya ikutin aja apa yang di dalam Al-Qur'an. Ikutin aja apa yang dijelaskan oleh apa? Rasulullah SAW. Selesai, kan gitu. Jadi nggak perlu mempertanyakan kayak begini, kayak jangan-jangan begini, enggak. Pokoknya apa yang di Al-Quran kita imani, apa yang di hadis kita imani, selesai. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa meluruskan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.